Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman, di pertemuan yang kedua ini ya kita akan kembali membahas tentang tips and trick dalam menjawab soal TOEFL. Seperti biasa, yang pertama itu akan ada listening, di mana akan ada part A, part B, dan juga part C, di mana part A akan ada short conversation, kemudian di part B akan ada long conversation, kemudian yang terakhir ada monolog ya teman-teman. Kemudian nanti teknisnya, nanti teman-teman silahkan mengerjakan di listeningnya mulai dari part A, nanti part A-nya selesai, kemudian nanti kita akan bahas dan seterusnya. Kemudian nanti akan juga diakhiri dengan pembahasan di reading comprehension ya teman-teman. Oke, sebelum teman-teman mengerjakan ya, jadi silahkan teman-teman membaca kembali materi yang sudah diberikan di pertemuan awal ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, selamat mengerjakan. Number 1. We have diet soda, but no regular cola. I'll pass, thanks. What is the woman probably going to do? Number 2. How did your parents like the play they attended last week? My mother thought the language was terrible, but my father liked it. What does the woman say about her parents' reaction to the play? Number 3. I need to have this prescription filled, please. All right, but you'll have a 15-minute wait. Where did this conversation most probably take place? Number 4. I thought we were going to have a science test this afternoon. It was postponed because the teacher had to attend a conference. What does the man mean? Number 5. The President's State of the Union message last night was quite inspiring. I couldn't watch it because my political science lecture let out too late. What does the man mean? Oke, teman-teman, langsung saja kita bahas yang part A, di mana di sini ada dua orang, yaitu man and woman. Di mana yang pertama, pria ini menawarkan sebuah minuman, we have diet soda but no regular cola. Ya, kita punya soda diet ya, tetapi bukan cola biasa. Kemudian perempuan ini menjawab I'll pass it. I'll pass, thanks ya. Wanita ini menolaknya dengan kalimat I'll pass. Maksudnya di sini saya tidak ingin atau saya tidak mau ya. Kemudian terima kasih. Kemudian pertanyaannya ini fokus pada second speaker yang woman ini, gimana? What is the woman probably going to do?
apa yang akan dilakukan oleh wanita ini ya. Artinya dengan ungkapan seperti ini kira-kira apa maksudnya. Kemudian yang pilihan jawaban yang pertama, hand the man a drink, memberikan ke pria ini minuman ya. Jawaban ini tidak benar ya, karena jelas-jelas di sini yang menawarkan adalah prianya, laki-lakinya yang menawarkan ya. Jadi jawaban ini tidak tepat. Kemudian untuk yang B, drink a diet soft drink ya, minum minuman itu ya, minuman soda dietnya ya. Jadi kalau melihat pernyataan dari sini ini sudah jelas all past tense ya, jadi dia tidak minum ya, tidak meminumnya. Jadi jawaban ini tidak benar. Kemudian jawaban yang C, go to the store to buy a drink ya, pergi ke toko untuk membeli minuman ya. Berdasarkan dialog ini, kalau kita mengacu pada dialog ini, tidak ada indikasi bahwasanya wanita itu pergi ke toko ya untuk membeli minuman. So the right answer is D ya, go without a soft drink ya. Jadi tidak minum minuman ringan itu. Oke, next. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Di sini ada sebuah dialog ya. How did your parents like the play they attend last week? Kemudian woman-nya menjawab, my mother thought the language was terrible, but my father liked it. What does the woman say about her parents' reaction to the play? Ya. Jadi dalam dialog ini seorang pria ini menanyakan kepada wanita ini bagaimana tanggapan orang tua kamu ya terhadap drama yang dia hadiri last week, minggu lalu ya. Kemudian wanita ini menjawab, my mother thought the language was terrible. Nah, kata kuncinya di sini sebenarnya teman-teman ya. Jadi ibunya mengira bahwasannya bahasanya itu sangat buruk. My father di sini ada kata but my father like it. Tetapi ayah saya menyukainya. Pertanyaannya adalah di sini mengacu kepada perempuannya yang ini ya teman-teman ya. What does the woman say about her parents' reaction to the play? Ya. Kira-kira apa yang dimaksud dari wanita ini terhadap reaksi orang tuanya dalam drama itu? Oke, jawaban yang pertama di sini they both like it. Ya, keduanya menyukainya. Ya, jawaban ini kurang tepat karena salah satu dari orang tuanya ini tidak menyukainya. Jadi jawaban ini tidak benar. Kemudian neither like it. Ya, neither like it. Jadi keduanya nggak suka. Keduanya tidak suka. Oke, ini juga kurang tepat. Oke. Kemudian kita ke D dulu ya. Di sini the mother didn't like it because it wasn't in English ya. Ibunya ini nggak suka karena it wasn't in English. Jadi bukan perkara berbahasa Inggrisnya ibu ini juga suka ya, tapi bahasanya itu buruk. So the right answer is C. The mother didn't like it, but the father did ya. Ibunya nggak suka tapi ayahnya suka. Oke. Next, number 3. Oke, number 3. Di sini ada sebuah dialog yang woman-nya di sini berkata, I need to have this prescription filled, please. Kemudian man-nya menjawab, alright, but you'll have a 15 minutes wait. Ya. Kemudian pertanyaannya, where did this conversation most probably take place? Ya.
Sini sebuah percakapan di mana wanita ini bilang bahwasannya saya butuh menebus resep ya. Saya harus menebus resep. Kemudian pria ini menjawab, "Okay, but you'll have a 15 wait." Ya, tapi harus menunggu selama 15 menit. Nah, kira-kira dialog ini nih, ya dialog ini must probably take a place. Where did this conversation most probably take a place? Kira-kira dialog ini sedang berlangsung di mana ya teman-teman? Ya, kalau kita melihat ini, kira-kira coba kita lihat ya teman-teman. Jawaban yang pertama adalah supermarket ya teman-teman. Di sini ada jawaban supermarket. Jadi supermarket itu tempat menjual makanan ya teman-teman dan barang umum tapi tidak untuk yang berbau prescription. Prescription itu adalah resep ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada di sini ada department store, toko serba ya, toko serba ada. Memang menjual berbagai macam barang tetapi tidak untuk resep obat ya teman-teman ya. Jadi yang ini tidak tepat, kemudian yang B juga sama, kemudian yang C farmasi ya, yang C adalah farmasi. Jadi ini jawaban yang benar ya, farmasi adalah apotek ya teman-teman ya. Kemudian a car repair ini sudah pasti salah karena bukan dialognya bukan berada di bengkel mobil ya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Oke, kita next ke number 4. Oke, number 4. I thought we were going to have a science test this afternoon. Kemudian man-nya bilang it was postponed because the teacher had to attend a conference. What does the man mean? Ya, kita lagi-lagi berfokus pada second speaker ya teman-teman ya. What does the man mean? Ya, pernyataan yang ini. Dalam dialog ini, wanita ini berkata, saya kira kita akan mengikuti tes sains sore ini ya teman-teman ya. Science test ya. Kemudian pria ini menjawab it was postponed because the teacher had to attend a conference. Jadi ini ada kata kuncinya, ada kata postponed, kemudian ada kata to attend conference. Jadi maksud dari ungkapan pria ini adalah, oke kita bahas ya teman-teman. Yang pertama di sini yang E, the teacher postponed the conference. Ya, guru ini menunda konferensinya. Jadi pernyataan ini kurang tepat karena yang ditunda adalah bukan konferensinya ya, tapi it-nya ini ya merujuk kepada ini science test-nya ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita ke D dulu. The student took a science test that afternoon ya. Mahasiswa ini atau pelajar ini mengikuti tes sainsnya sore ini ya. Pernyataan ini tidak tepat karena sudah dibilang di sini sama cowok ini bahwasannya postpone, ditunda. Oke, kemudian yang C, the students will be attending the conference. Ya, bahwasannya murid ini mau ngadirin konferensi. Jadi yang menghadiri ini bukan muridnya, ya, tapi teachernya di sini. Yang menghadiri itu teachernya. Ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah there won't be a test this afternoon. Ya, jadi nggak ada tes sains di sore ini. Ya, ini jawaban yang benar. Oke, next. Langsung saja kita ke nomor terakhir di part ini, nomor 5. Oke, di sini ada sebuah dialog. Kata woman-nya, the President's State of the Union message last night was quite inspiring. Kemudian man-nya menjawab, I couldn't watch it because my political science lectures let out too late. What does the man mean?
apa yang dimaksud dari ungkapan pria ini. Second speaker lagi ya teman-teman ya. What does the man mean? Oke, kita lihat pernyataan di sini ya, bahwasannya pidato kepresidenan tadi malam ya, pidato kepresidenan tadi malam sangat menginspirasi ya, sangat menginspirasi. Kemudian pria ini menjawab, I couldn't watch it because my political science lecture let out too late ya. Saya nggak sempet nonton ya. It-nya ini merujuk kepada ini apa, the President's State of Union message-nya ya, yang di garis bawah ini. Because my political science lecture let out too late, karena dosen ilmu politik saya ini keluarnya terlalu telat ya, let out too late seperti ini. Jadi jawabannya adalah, kita coba analisa dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, the program was on too late. Oke teman-teman, di pilihan yang pertama ini programnya ini too late, terlalu larut. Jadi bukan kepada programnya ya teman-teman ya, bukan kepada programnya yang too late, tapi di sini teman-teman, my political science lecture-nya yang late out too late ya, yang agak keluarnya terlalu lambat ya. Ini my political science lecture-nya, bukan programnya. Jadi ini tidak tepat ya teman-teman ya. Kemudian yang B, the rain didn't let up until after the speech. Hujannya tidak reda sampai setelah pidato. Jadi di sini tidak ada penyebutan tentang hujan ya dalam percakapan ya teman-teman. Di sini ada kata rain ya. Jadi dalam dialog ini tidak ada kata-kata hujan. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang C, he doesn't like the president ya. He doesn't like the president, ini juga kurang tepat karena tidak ada pernyataan bahwasannya tidak suka dengan presidennya. Bahkan di sini wanitanya bilang bahwasannya pidato kepresidenan ini sangat menginspirasi ya. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah he had a late class ya. Intinya dia kelasnya keluarnya terlalu lambat atau terlalu lama. Jadi ini jawaban yang benar ya teman-teman ya. Oke, ini adalah analisis di bagian part A dari listening. I hear that Paul Schmidt has written a new novel. Yes, it's a science fiction piece called Martian Renaissance. Sounds intriguing. What's the plot like? It deals with a 5-man, 1-woman crew on a 3-year mission to Mars. Is their mission successful? Well, in some respects it is. They have a series of incredible adventures once they land. Do they meet any real Martians? Yes, they are even held captive by them. What do the Martians look like? Are they little green men? You'll have to read the book to find out. Oke, teman-teman, langsung saja kita bahas di part B dalam listening ini, di mana ada long conversation, di
Di mana dalam dialog ini adalah percakapan ya antara seorang wanita dan seorang pria tentang novel fiksi ilmiah yang ditulis oleh Paul Smith ya. Kemudian mereka membahas tentang plot ataupun alur ceritanya, karakter dan juga petualangan ya yang dialami oleh kru ya yang melakukan misi ke Mars ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita langsung coba analisa pertanyaannya di sini. Yang pertama, nomor 6, what is the name of Paul Smith's new book ya? Apa nama daripada buku terbaru yang dikarang oleh Paul Smith? Oke, kita akan bahas. Kita awali dari yang D dulu ya. Yang D di sini Captivating Tales of Mars ya, kisah Mars yang menawan. Ini tidak tertulis ataupun tidak disebutkan sebagai judul buku ya teman-teman, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang C Martian Renaissance ya, di sini secara eksplisit ya teman-teman, secara eksplisit di dalam dialog ini disebutkan pada dialog yang main di sini. Yes, it's a science fiction piece called Martian Renaissance ya. Jadi di sini ditulis jelas di sana bahwasannya judul daripada buku ini adalah yang si Martian Renaissance. Kemudian yang B Mission to Mars ya. Yang B Mission to Mars ini lebih kepada topik ya, lebih kepada topiknya. Kemudian yang A, The Incredible Adventure of the Martians ya. Petualangan luar biasa para Martian juga ini tidak disebutkan dalam dialog di atas ya teman-teman ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7, what type of book is it ya. Jenis bukunya ini, jenis buku kategorinya apa gitu ya teman-teman ya. Yang pertama ada science fiction, kemudian adventure, biography, and documentary. Kemudian kita coba yang dari D dulu ya teman-teman. Kalau documentary, buku tersebut ya ini sebenarnya adalah buku fiksi juga, bukan buku dokumenter ya. Kemudian biography di sini tidak ada indikasi bahwasannya buku ini adalah tentang biografi, jadi no juga. Kemudian yang B, adventures, tentang petualangan. Meskipun buku tersebut memiliki elemen petualangan ya dalam dialog ini, lebih kepada genrenya lebih kepada fiksi ilmiah ya. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi kata kuncinya adalah ini teman-teman, science fiction. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang science fiction. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya teman-teman. Oke. Kemudian nomor 8 di sini, how long did the mission to Mars take ya? Berapa lama misi ke Mars ini berlangsung? Nah, jelas dalam dialog sini tadi sudah terucap dalam ungkapan man di sini. Oke. Di sini dialog ini, it deal with a 5-man, 1-woman crew and a 3 years mission to Mars ya. Jadi kalau ditanya berapa lama misi ini berlangsung, jelas di sini ada kata-kata 3 years ya, mission to Mars. Jadi jawabannya jelas untuk yang nomor 8 adalah yang B. Kemudian nomor yang terakhir ini nomor 9, which of the following is not mentioned ya. Mana daripada statement di bawah ini yang tidak, di sini katanya yang tidak ya, yang tidak disebutkan dalam dialog di atas ini. Oke. Yang pertama, sini the crew has some incredible adventures on Mars ya. Jadi kru mengalami beberapa petualangan luar biasa di Mars ya. Disebutkan dalam percakapan, they have a series of incredible adventure once they land ya. Kita bisa melihatnya di sini ya teman-teman. Ya, ini disebutkan. Kemudian
yang B, the crew met some real Martian. Ini juga tertuang dalam dialog ini, ya. Di sini ada pertanyaan, do they meet any real Martian? Ya, ungkapan di sini adalah yes, ya. Oke. Jadi ini tertuang ya, teman-teman. Kemudian yang C, the Martian captures the crew. Ya. Ini juga tertuang ya. Pada kalimat ini juga bisa menjawab ataupun membuktikan bahwasannya yang C ini tertuang dalam dialog. Kemudian yang D, the ship carried an all male crew. Nah, di sini all male crew. Jadi tidak semuanya di sini krunya ini pria ya, tapi di sini ada, di sini teman-teman bisa lihat 5 men and 1 woman crew. Artinya tidak semuanya ini cowok, ada 1 orang perempuannya. Jadi pernyataan yang tidak disebutkan ya dalam di atas ini, yang ini ya teman-teman, yang D gitu. Oke, ini adalah pembahasan di part B di long conversation. Thomas Alva Edison, the famous American inventor, was the person who was interested in taking moving pictures to the next step. However, he didn't do the work himself. He employed a young Scotsman to design a system. Now, this young fellow was clever because the first thing he did was studying other systems of moving pictures, no matter how primitive they were. Next, he put all existing technologies together to make the first entire motion picture system. He designed a camera, a projection device in the film. The system was first shown in New York in 1894 and was widely accepted. People lined up around the block to see the wonderful new invention. There were, however, a couple problems with the system. The camera weighed more than 200 kilograms and only one person at a time could only see the film. Number 39. Who did Edison ask to design a system for moving pictures? Number 40. What was the first thing that the young man did in designing the system? Number 41. When was the system introduced to public for the first time? Number 42. What was the problem of the system? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke part C. Ini ada sebuah monolog ya. Akan ada 4 nomor 39 sampai dengan 41. Di mana dalam monolog ini terdapat sebuah cerita tentang Thomas Alva Edison yang mana memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi gambar bergerak ya teman-teman. Dan ini menjadi langkah awal yang sangat signifikan dalam sejarah perfilman di Amerika ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan bahas nomor 39. Sini pertanyaannya, who did Edison ask to design a system for moving pictures? Ya. Siapakah yang diminta Edison untuk merancang sistem dalam gambar bergerak ya, teman-teman?
Oke, dalam pada soal ini kita bisa lihat pada baris keempat dari teks ini ya teman-teman. Sini terdapat kita bisa baca di sini he employed a young scoutman to design a system. Ya, jadi dia memperkerjakan orang Skotlandia ataupun pemuda Skotlandia untuk merancang sebuah sistem ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kata kuncinya ada yang scoutman ya. Jadi untuk nomor 39 jawaban yang benar adalah ini. Yang A ya, yang E, yang scoutman. Selanjutnya untuk nomor 40. What was the first thing that the young man did in designing the system? Ya. Apa hal yang pertama yang dilakukan pemuda ya saat merancang sistem tersebut? Ya, apa hal yang pertama yang dilakukan pemuda saat merancang sistem tersebut? Oke. Kemudian pada jawaban ini bisa kita temukan di sini teman-teman. Mulai dari sini ya, the first thing he did was studying other system of moving fixtures. Nah, ini bisa kita temukan jawabannya yang ada di ini teman-teman ya, yang C. Oke. Next, kita ke nomor 41 teman-teman. Oke. Di nomor 41 ini terbilang mudah karena nanti silakan teman-teman tinggal mendengarkan dari monolog tadi terkait dengan numbers ya ataupun angka-angka ya. Sini 41, when was the system introduced to public for the first time ya. Kapan pertama kali sistem ini diperkenalkan ke publik ya teman-teman. Ya berdasarkan monolog tadi kita bisa temukan bahwasannya ini terdapat pada jawaban yang 1894 ini teman-teman ya, 1894. Oke. Jadi jawabannya bisa kita tentukan yang D ini. Oke, lanjut ke nomor yang terakhir teman-teman. Ini what was the problem of the system ya. Apa yang menjadi masalah pada sistem ini ataupun sistem tersebut. Sini kita bisa lihat bahwasannya di halaman sebelum terakhir di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. There were however a couple problem with the system. The cameras weighed more than 200 kilograms ya, and only one person at time could only see the film. Nah, ini yang menjadi masalah dalam sistem ini ya, dimana berat daripada kamera ini mencapai 200 kilo ya, dan hanya satu orang yang bisa mengoperasikannya seperti itu ya teman-teman. So the answer is A. Oke. Ini adalah pembahasan di part C. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal structure and written expression, di mana akan ada 4 soal. Setiap soal nanti akan saya berikan waktu sebanyak 30 detik. Oke, langsung saja kita mulai. Number 1. Number 2.
Next, number 3 and 4. Oke, finish. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan di soal structure dan juga written expression. Di nomor 1, kalau kita lihat di sini, kita menemukan kata kunci di mana di sini ada kata much more significance, di mana ini adalah kata comparative, perbandingan. Nah, dalam hal perbandingan, biasanya kita menggunakan kata than ya untuk membandingkannya. Dari pilihannya di sini sudah bisa kita eliminasi saja untuk pilihan yang A karena di sini tidak mengandung kata than. Jadi ini kita pastikan salah kalimat ini, jawaban yang pertama. Kemudian kita coba ke jawaban yang D. Di sini ada kata do then. Ya, kata do then ini, kata ini benar-benar tidak gramatis dan tidak membentuk perbandingan yang masuk akal dalam kalimat ini ya teman-teman ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian pilihan yang C, then any do ya, meskipun di sini ada kata then yang menunjukkan perbandingan, penetapan kata any setelah then ya dan juga sebelum kata do ya, di sini teman-teman kurang tepat dalam struktur kalimat ini ya. Jadi ini kita pastikan salah. Jadi pilihannya adalah B, then do any. Ya, karena kalimat ini then do any membentuk perbandingan yang logis dan gramatis ya, perbandingan antara tren pemanasan jangka panjang dengan suhu 1 tahun ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, di nomor 2 ini, in 1905 Juno replaced Sitka bla 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 Alaska. Kita lihat pilihan yang pertama, yang A, the capital was ya. Kalimat ini, pilihan ini kurang tepat ya karena kurang memberikan hubungan sebab akibat ya antara Juno dan Sitka ya. Jadi ini kurang tepat untuk yang A. Kemudian kalimat yang B, kalimat ini was the capital of, ini sama seperti yang A. Kalimat ini tidak secara langsung menjelaskan peran Juno ini ya sebagai pengganti daripada Sitka ya. Selanjutnya yang C, the capital being. Kalau kita lihat kalimat ini ada muncul di sana kata being ya. Ini menggunakan present participle ya, being di sini yang mana menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung ya. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah D, as the capital of Alaska. Kita ke nomor 3 dan 4. Oke, di nomor 3 di sini kita lihat terlihat jelas di sini bentuk kalimatnya sudah jelas di sini dalam bentuk past ya. Dari tahun 1785 sampai dengan 1790 ya. Jadi kata yang A ini ya benar. Kemudian dalam bentuk ataupun kalimat past di sini kita menemukan di pilihan yang D di sini katanya is ya. Harusnya bukan is di sini, tapi seharusnya di sini adalah was ya. Jadi pilihannya adalah D.
Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. According to the kinetic theory, all matter consists of constantly moving particles. Ya. Yang B ini kita bisa lihat ya. B di sini ini sebagai verb ya, consist, di mana matter di sini sebagai subjeknya, kemudian ini sebagai verb, dan constantly ini sebagai adverb, dan movingnya sebagai adjective. Jadi di sini diawali dengan kata according. Ya, penggunaan preposisi biasanya according di sini disertai dengan to, ya, according to. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, ya, karena tidak ada to-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi reading comprehension, di mana nanti kita akan berfokus pada transition question. Seperti apa? Yuk langsung saja kita bahas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika nanti dalam mengerjakan soal TOEFL reading ya, kemudian teman-teman menemukan kata kunci ataupun frasa seperti di bawah ini ya. Yang pertama ada preceding this or the passage, kemudian yang kedua ada following this or the passage, maka jenis soal seperti ini disebut dengan transition questions ya. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Di sini akan ada warna biru dan juga hijau. Nanti kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Untuk yang preceding this seperti ini teman-teman. Contohnya yang pertama, the paragraph preceding this passage probably discusses. Ini untuk yang pertama ya, untuk yang preceding this. Kemudian contoh soal untuk yang kata kuncinya di sini ada following this or the passage seperti ini teman-teman. What is the most likely in or topic of the paragraph following the passage? Seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjawab soal seperti ini teman-teman? Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang berkata kunci preceding this, kemudian nanti kita yang kedua following this. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Jika muncul soal ataupun pertanyaan seperti ini, the paragraph preceding this passage probably discusses ya. Apabila soalnya memiliki frasa preceding this passage seperti ini, maka jawabannya terdapat pada kalimat pertama pada paragraf pertama. Oke, saya ulangi. Maka jawabannya terdapat pada kalimat pertama pada paragraf pertama. Kemudian, lalu pilihlah jawaban yang maknanya sama dengan kalimat pertama ya. Pilihlah jawaban yang maknanya sama dengan kalimat pertama pada paragraf pertama tersebut ya. Namun pilihlah jawaban yang maknanya sama akan tetapi dengan subjek yang berbeda ya, karena arti dari kata preceding this ya, arti daripada kata preceding ini adalah pendahuluan atau yang mendahului ya. Oke, nanti kita akan bahas seperti apa ya teman-teman. Nah, saya akan berikan sebuah contoh soal teman-teman di bawah ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal seperti ini teman-teman. Oke, nah dari soal ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa soal tersebut memiliki frasa kunci ya, frasa kunci preceding this passage. Nah, kata ini preceding ya. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Nah, di sini ada kata kuncinya preceding this ya. Oleh karena itu kita hanya perlu membaca kalimat pertama pada paragraf pertama. Nah, ini adalah kalimat pertama ya pada paragraf pertama. Oke, sampai sini nyambung ya teman-teman ya. Kemudian kita cari kata untuk menemukan jawabannya adalah dengan memilih jawaban yang maknanya sama dengan paragraf pertama di kalimat pertama ini teman-teman. Ya, tapi ya dengan catatan membicarakan subjek yang berbeda. Di sini kalau kita melihat teks ini ya, di sini subjek yang dibicarakan adalah ini Davy Jones ya, dan kalimatnya memiliki arti tentang mitos
sebuah mitos lautan ya teman-teman ya, sebuah mitos lautan. Dan mitos lautan ini bernama Davy Jones ya, Davy Jones ini teman-teman. Nah, oleh karena itu kita memilih jawaban yang membicarakan tentang mitos di lautan dengan subjek yang berbeda selain Davy Jones ini teman-teman. Nah, dengan soal ini ya, dengan soal ini menurut teman-teman mana jawaban yang benar ya menurut teman-teman? Silahkan dibaca terlebih dahulu ya dengan kata kunci yang tadi saya utarakan di awal. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. A different traditional story from the sea. Ya. Karena apa? Karena kalimat ini memiliki makna yang sama dengan ini ya teman-teman. Myth of the ocean concerns ini ya teman-teman. Jadi kalimat ini memiliki arti yang sama, yaitu namun yang dibicarakan bukan Davy Jones lagi ya. Bukan Davy Jones lagi, tapi di sini adalah a different traditional story from the sea. Different traditional story from the sea. Jadi secara otomatis jawabannya ini, kalau untuk jawaban A yang E and B nya ini udah pasti karena ini terdapat subjek yang sama teman-teman ya. Terdapat subjek yang sama, ada Davy Jones di sini. Dan juga ini memang tidak ada tapi tidak masuk dalam pilihan yang tepat ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk yang precedingnya. Oke, kita akan langsung masuk ke yang kedua, yaitu tentang following this or the passage. Oke teman-teman, untuk jenis soal yang memiliki frasa kunci seperti ini, following this or the passage, atau jenis soalnya seperti ini, what is the most likely in or topic of the paragraph following the passage. Jadi jika ada soal seperti ini teman-teman, kita hanya perlu membaca kalimat terakhir pada paragraf terakhir. Oke ya teman-teman, saya ulangi, kita hanya perlu membaca kalimat terakhir pada paragraf terakhir saja, dan kita hanya memilih jawaban yang maknanya sama pada kalimat tersebut ya. Kita hanya memilih jawaban yang maknanya sama pada kalimat terakhir tersebut teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita coba lihat contoh soal berikut ini. Oke, ini ada sebuah soal teman-teman. Pada soal ini kita bisa menemukan frasa-kata kunci following the passage seperti ini ya teman-teman ya. Following the passage seperti ini. Nah, oleh karena itu untuk menemukan jawaban yang benar dari jawaban berikut ini ya teman-teman, kita hanya butuh membaca kalimat terakhir pada paragraf terakhir ya. Di kalimat terakhir pada paragraf terakhir ya, sini kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Oke. Pada kalimat terakhir di paragraf terakhir kita menemukan kalimat di sini can cause tremendous flooding and damage to coastal areas ya teman-teman. Nah, jika kita lihat pada jawaban yang tersedia ini ya teman-teman, menurut teman-teman manakah jawaban yang tepat dari soal berikut ini ya teman-teman? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman ya, yang B, the destructive effects of tsunamis on the coast. Ya, kenapa jawabannya B ya teman-teman? Karena kata destructive ini ya teman-teman, kata destructive ini memiliki arti yang sama ya dengan kata damage ya, dengan kata damage. Ya, dengan kata damage yang ada di sini. Kemudian tsunami di sini adalah sebagai subjeknya dari kalimat terakhir, dan coast di sini memiliki arti yang sama dengan coastal areas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Oke, demikianlah tips and trick bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus dan sukses semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.